Halo, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Mersya Manaunang dengan NIM 0824039 kelas 4F. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum IPA. Judul praktikum yang saya lakukan adalah pengaruh tumbuhan terhadap kondisi tanah dan lingkungan sekitar. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh tumbuhan terhadap kondisi tanah. Yang kedua, mengamati perbedaan tanah yang ditumbuhi tanaman, tanah cacing pakai tumbuhan, dan tanah dengan cacing tanpa tumbuhan. Dan yang ketiga, memahami peran pertumbuhan dalam menjaga lingkungan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, sendok atau skop kecil. Dan yang kedua adalah buku dan alat tulis. Yang ketiga adalah cacing tanah. Dan yang keempat adalah wadah atau plastik. Di sini saya menyiapkan menggunakan polybag. Nah, teman-teman, langkah-langkah dalam praktikum ini yaitu yang pertama, kita harus memiliki tempat yang berbeda, yaitu tempat pertama itu yang ada tumbuhan, tempat kedua tidak ada tumbuhan, tempat yang ketiga tempat dan cacing pakai tumbuhan, dan tempat yang keempat tempat dengan cacing tanpa tumbuhan. Nah, yang kedua, ambil sedikit tanah dan keempat tempat tersebut. Yang ketiga, amati warna kelembapan tanah dan tekstur tanah tersebut. Yang keempat, bandingkan keempat jenis tanah tersebut. Yang kelima, catat hasil pengamatan tanah tersebut. Di sini polybag B, tanah tanpa tumbuhan dan cacing. Polybag C, tanah tanpa tumbuhan dan tanpa cacing. Polybag A, tumbuhan tanpa cacing. Dan tempat yang terakhir adalah polybag D, tanah tanpa cacing tanpa tumbuhan. Nah, teman-teman, ini setelah 1 minggu pada polybag A, yaitu tumbuhan tanpa cacing. Teman-teman bisa lihat perkembangan pada polybag C, yaitu tanah tanpa tumbuhan tanpa cacing. Polybag B, tanah tanpa cacing dan tumbuhan. Dan polybag D, tanah tanpa cacing. Teman-teman, di sini setelah 10 hari pada polybag C, tanah tanpa tumbuhan tanpa cacing. Berikutnya polybag A, tumbuhan tanpa cacing. Polybag D, tanah tanpa cacing. Polybag B, tanah tanpa cacing dan tumbuhan. Nah, sekarang saya akan mengambil sedikit tanah dari keempat tempat tersebut dan saya akan mengamati kelembapan dan tekstur tanah. Nah, yang berikut kita lihat perbandingan kondisi kelembapan dan tekstur atau struktur tanah pada keempat area tersebut. Nah, yang pertama ini kita lihat tekstur dan kelembapan dari tempat yang ada tumbuhan tanpa cacing. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat kelembapannya itu tinggi dan stabil. Akar tanaman menyerap air dari dalam, namun naungan tanjuk atau daun melindungi tanah dari sengatan matahari langsung sehingga penguapan air rendah. Nah, yang berikut kita lihat teksturnya ya teman-teman. Teksturnya ini cukup gembur pada di area perkarangan. Serasa daun gugur yang membusuk di permukaan menambah bahan organik yang memperbaiki tekstur tanah.
Sekarang kita lihat pada tempat yang berikutnya, yaitu tempat dengan cacing tanpa tumbuhan. Kelembapannya cenderung cepat kering, berbeda dengan area yang ditumbuhi tanaman. Tanaman di sini terpapar sinar matahari langsung, sehingga kelembapan mudah berfluktuasi. Cacing biasanya bersembunyi lebih dalam di tanah untuk mencari kelembapan yang stabil. Nah, berikut kita lihat teksturnya cukup gembur secara lokal, meskipun tidak ada asupan bahan organik segar dari tumbuhan hidup. Aktivitas cacing tetap melubangi dan memperbaiki tekstur tanah, namun nutrisinya terbatas dibandingkan area yang ditumbuhi tanaman. Yang berikutnya, tempat dengan cacing sebagai tumbuhan. Kelembapannya optimal dan ideal. Tumbuhan menjaga suhu dan kelembapan lingkungan agar cacing tetap nyaman, sekaligus menyediakan suplai makanan berupa sisa dedaunan. Yang berikut, tekstur. Paling gembur dan subur. Aktivitas cacing mengurangi bahan organik menjadi humus dan membentuk pori-pori makro di dalam tanah, sehingga air dan oksigen lebih mudah meresap ke akar tanah. Yang berikutnya, tempat yang tidak ada cacing dan tumbuhan. Kelembapannya itu sangat rendah dan tidak stabil. Tanah mudah kering dan pecah-pecah karena terpapar langsung oleh sinar matahari dan angin yang memicu evaporasi tinggi. Teksturnya paling padat, keras, dan mudah tererasi. Teksturnya sulit menyerap air dan minim bahan organik. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diamati bahwa praktikum ini bertujuan untuk menganalisis simbiosis mutualisme serta peran tumbuhan dan cacing tanah terhadap kualitas media tanam. Hasil pengamatan dari keempat tempat tersebut menunjukkan tingkat kesuburan dan kondisi fisik tanah yang berbeda secara signifikan. Keberadaan cacing dan tumbuhan menciptakan siklus ekosistem tanah yang saling menguntungkan. Tumbuhan menyediakan sereseh dan naungan, sedangkan cacing tanah menguraikan bahan organik tersebut menjadi nutrisi siap serap bagi tumbuhan dan memperbaiki aerasi tanah. Kesimpulan dari praktikum ini adalah, dalam konsep IPA terdapat hubungan saling ketergantungan simbiosis antara komponen biotik cacing dan tumbuhan dengan komponen abiotik tanah dan air udara. Tumbuhan membutuhkan cacing untuk menggemburkan tanah dan menyediakan nutrisi. Sebaliknya, cacing membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan menjaga kelembapan tanah. Jika salah satunya tidak ada, keseimbangan ekosistem tanah akan terganggu. I just had to let you know you're